Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doanya ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, Ibu akan cek daftar hadir dulu ya. Andini Dwi Sustia, Nur Alima, Cynthia Damayanti, Ayu Widayati. Izin kemana ya? Oh baik. Jadi ada 3 orang yang hadir ya. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita melakukan operasi adu wiyata terlebih dahulu ya. Silakan kalian mencari sampah-sampah yang ada di bawah laci atau di lantai, terus kalian bersihkan. Mungkin itu ada sampah-sampah kertas atau tisu, silahkan buang di tempat sampah yang ada di luar. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Ayo, siapa yang berani untuk maju ke depan untuk memimpin? Ya, silakan. Sama-sama ya nyanyinya. Ya? Bisa. Ya, untuk memulai pelajaran kita pada siang hari ini supaya kita lebih bersemangat, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang akan dipimpin oleh Andi. Ya, silakan. Mari bunga berkembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merimbun rabut kembali. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik adik-adik sekalian, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai debat. Apa itu? Kita belajar mengenai isu, mengenai pro dan kontra. Kemudian ada juga kita mempelajari tentang argumen, sudut pandang dan sebagainya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai teks, yakni teks biografi. Apakah di sini ada yang sudah pernah membaca tentang teks biografi? Kalau ada yang sudah pernah membaca, silakan angkat tangan ya. Iya, membaca teks biografinya siapa? Biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie. Terus ada lagi? Saya, Iya, apa? ya saya pernah membaca teks biografi dari Bapak Jokowi. Dari Bapak Jokowi. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada yang pernah membaca teks biografi baik itu B.J. Habibie ataupun Bapak Jokowi. Nah, berarti jika kalian sudah pernah membaca beberapa teks tentang tokoh tersebut, berarti kalian sudah paham apa saja yang ada pada teks tersebut. Mungkin kita pernah membaca riwayat pendidikannya, riwayat kehidupannya, ada juga riwayat beberapa penghargaan atau beberapa karya yang pernah tokoh tersebut dapat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks debat, ada argumentasi, sudut pandang, ada pro, kontra, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teks biografi dari beberapa tokoh.
kalian 3 tokoh dan nanti Ibu akan bagikan kepada masing-masing kalian ya. Nah, manfaat mempelajari teks biografi ini sangat banyak. Salah satunya kita dapat mengambil teladan dari beberapa tokoh tersebut. Nah, kita dapat mengambil tentang bagaimana mereka dapat. Nah, manfaat dari kita mempelajari teks biografi ini sangat banyak. Salah satunya kita dapat meneladani beberapa perilaku tokoh, seperti keberanian mereka atau ketekunan mereka, kejujuran mereka, sehingga mereka dapat menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Sebenarnya hari ini kita akan menggunakan LCD untuk sebagai salah satu media yang akan kita gunakan pada pembelajaran kita pada siang hari ini. Namun ada beberapa kendala dan lain hal, maka kita akan menggunakan media yang seadanya saja. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi atau mencari peristiwa seperti perjalanan, karir, pendidikan, perjuangan dalam biografi tokoh yang Ibu akan nanti serahkan kepada kalian. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyampaikan kembali hal-hal yang patut diteladani dari beberapa tokoh yang nanti Ibu akan berikan kepada kalian. Dan yang terakhir, siswa memberikan komentar secara lisan terhadap hasil kerja teman-teman lain. Jadi, setelah kalian nanti mempresentasikan hasil kerja kalian di depan, nanti salah satu dari kalian akan mengomentari kerja dari kelompok atau teman kalian yang lain. Oke, sudah paham? Oke. Seperti apa yang Ibu jelaskan pada awal tadi, bahwa mempelajari teks biografi itu sangat banyak. Nah, salah satunya kita dapat meneladani sifat atau perilakunya dalam berpendidikan, dalam belajar, bagaimana ketekunannya, kemudian sifat rajin, ulet, dan semua perjuangan atau beberapa kesuksesan yang telah tokoh tersebut peroleh. Baik, di sini Ibu ada salah satu contoh teks biografi. Kalian tahu ini siapa? Kalian tahu ini siapa? Nggak tahu ya? Ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berjasa dan sangat terkemuka, asalnya dari Gorontalo. Masih belum tahu? Baik. Ini merupakan Hans Bagué-Jasin atau HB Jasin. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan bacakan biografi dari beliau. Silahkan dilihat. Nanti dijalankan ya, atau dikasih lihat sama teman-teman yang lain. Sambil kalian melihat foto dari HB Jasin, maka Ibu akan membacakan biografi dari tokoh HB Jasin ini. Nah, Hans Bagué-Jasin atau kita lebih sering menyebutnya sebagai Bapak HB Jasin. Beliau lahir di Gorontalo pada tanggal 13 Juli tahun 1917. Kemudian beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Maret tahun 2000 pada umur ke-82 tahun. Nah, beliau merupakan seorang pengarang, penyunting, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia juga mendirikan salah satu pusat dokumentasi sastra HB Jasin yang kemudian mendapatkan gedung dari pemerintah DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki karena kiprahnya di bidang kritik dokumentasi sastra. Kemudian dia dijuluki sebagai Paus Sastra Indonesia. Beliau juga banyak memiliki karir. Beliau juga pernah mengajar,
beasiswa di Amerika. Nah, ada beberapa penghargaan yang pernah diterima oleh beliau. Salah satunya adalah yang mendapatkan hadiah Magsaysay dari Yayasan Magsaysay Filipina. Kemudian pada tahun 1994 ia juga dianugerahi Bintang Mahaputra Nararaya oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian beliau wafat pada 11 Maret tahun 2000 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada usia 83 tahun. Baik, itulah beberapa atau teks biografi yang Ibu sudah bacakan kepada kalian. Kalian sudah mengetahui kan, ada dalam teks biografi itu ada perjalanan, di mana ada perjalanan karir, perjalanan pendidikan, ada juga beberapa karya-karya, kemudian beberapa penghargaan sampai beliau wafat. Teks biografi. Di sini ada yang sudah tahu apa itu teks biografi? Ya, apa? Teks biografi adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang. Teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, betul. Ada lagi yang tahu? Ayo angkat tangan. Siapa lagi yang tahu? Yang singkat saja, nanti kita akan adakan kesimpulan terakhir mengenai teks atau mengenai pengertian dari teks biografi. Ada yang tahu lagi? Tidak ada. Jadi, teks biografi adalah satu teks yang dibuat oleh orang lain, yang dimana di dalam teks tersebut ada sebuah perjalanan, maksudnya menceritakan sebuah perjalanan, ada karir dan riwayat hidup tokoh yang dimaksud dalam teks tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Seperti teks yang lainnya, teks biografi juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama, teks biografi menceritakan pengalaman hidup. Yang pertama, teks biografi menceritakan tentang pengalaman hidup. Ya, betul sekali. Seperti apa yang sudah disebutkan oleh Nur Alimah tadi, bahwa teks biografi merupakan teks yang berisi tentang riwayat kehidupan seseorang, betul sekali. Kemudian ada ciri-ciri yang kedua, yakni teks biografi dapat disajikan secara fiksi dan non-fiksi. Kalian pasti belum mengetahui atau ada yang sudah mengetahui di sini apa itu fiksi dan non-fiksi? Ada yang sudah tahu? Jadi, kalau fiksi itu adalah suatu teks yang dibumbui dengan berbagai imajinasi seseorang. Jadi, ketika orang menuliskan sebuah teks biografi, dia menambahkan beberapa suatu karangan yang semacam melebih-lebihkan seperti itu. Contohnya ada novel, cerpen, dan lain sebagainya. Sedangkan pada teks biografi yang non-fiksi, kita biasa melihat dalam buku-buku bahasa Indonesia pada umumnya. Seperti yang saya sudah jelaskan mengenai KB Jasin tadi. Itu merupakan salah satu teks biografi yang non-fiksi. Paham? Kemudian, teks biografi pada umumnya disusun terdapat sebuah orientasi, kejadian atau peristiwa penting dan sebuah orientasi atau akhir cerita perjalanan seseorang. Jadi di dalam teks biografi itu tidak semuanya diceritakan tentang kehidupan seseorang. Misalnya beliau mengalami kegagalan seperti apa, atau beliau maksudnya secara spesifiknya tidak dijelaskan di dalam teks biografi. Hanya saja yang ada dalam teks biografi adalah hal-hal penting seperti perjalanan pendidikannya seperti apa, kemudian beliau pernah menjabat di mana, atau beliau pernah bekerja di mana, menjadi seorang apa, yang pengaruhnya sangat besar kepada kita semua untuk dapat meneladaninya. Kemudian karakter sang tokoh pada teks biografi
mendengar di dalam suatu cerita ada seorang pengarang yang menceritakan tokohnya dengan kata aku. Misalnya, aku lahir di Yogyakarta. Aku sedang berjalan menuju parkiran sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu dengan baik dan benar. Nah, itu merupakan contoh dari penggambaran tokoh dalam teks biografi yang digambarkan secara langsung. Nah, apabila si pengarang menggambarkan secara tidak langsung, dia tidak langsung menyebutkan bahwa dia adalah tokoh aku. Dia menceritakan. Nah, biasanya apabila pengarang menceritakan sesuatu atau membuat sebuah teks biografi dengan cara tidak langsung, ada kata-kata seperti dia mengenakan sepatu untuk menuju sekolah, atau dia tinggal di kota yang pemukimannya sangat padat, seperti itu contohnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks biografi. Jadi yang pertama ada orientasi atau setting. Orientasi berisi gambaran awal tentang tokoh atau pelaku di dalam teks biografi secara umum. Nah, pada awal ini ada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, pada orientasi ini kita mengenal pasti dalam teks biografi yang paling pertama ada dalam sebuah teks biografi adalah nama. Kan? Ada nama, kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada apa lagi? Pendidikan, terus karir, dan selanjutnya. Nah, untuk pendidikan, karir, dan berbagai penghargaan itu masuk dalam kejadian atau peristiwa penting. Jadi, berbagai kejadian atau peristiwa penting yang disebutkan dalam teks biografi itu merupakan suatu unsur yang sengaja ditulis oleh pengarang untuk menceritakan beberapa pengalamannya, beberapa karya-karyanya, beberapa penghargaan yang tujuannya untuk membuat si pembaca agar bisa meneladani biografi dari tokoh tersebut. Nah, yang terakhir ada orientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, singkatnya, reorientasi ini berisi pandangan penulis terhadap tokoh diserahkan. Pada tahap yang ketiga ini mungkin jarang kita temukan ya. Kemudian yang paling banyak dalam teks biografi pasti kita menemukan yang pertama itu ada nama, ada riwayat kehidupannya, pendidikannya, karir dan sebagainya, dan diakhiri dengan wafat. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga teks biografi yang tokoh tersebut belum meninggal dunia, jadi belum dicantumkan di situ wafatnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas beberapa hal yang patut diteladani dari teks biografi. Yang pertama ada perjuangan tokoh. Tadi sudah Ibu jelaskan beberapa perjuangan tokoh itu ada apa? Ada apa saja yang terdapat dalam teks biografi? Perjuangannya seperti perjuangan dalam pendidikannya, seperti itu. Prestasi, ya? Perjuangan tokoh dalam memperoleh suatu prestasi, jabatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kegigihan. Kegigihan dalam apa? Yakni kegigihan dalam belajar, menuntut ilmu, pengetahuan, dan agama. Yang ketiga, masih dalam kegigihan dalam memperoleh sesuatu.
kita dapat meneladani sifat atau watak. Nah, sifat atau watak yang patut kita teladani dari teks biografi itu ada apa? Yang pertama apa? Pantang menyerah, oke. Terus? Ya? Usaha, boleh usaha. Terus? Sopan santun, rajin, ulet. Nah, baik. Selanjutnya, hal yang perlu kita pelajari dari teks biografi yang selanjutnya adalah hal yang menarik dari perjuangan tokoh yang dapat menginspirasi kita. Nah, dari contoh teks biografi yang Ibu sudah jelaskan tadi, menurut kalian apa yang hal menarik yang patut diteladani dalam tokoh Habib Jasim ini? Apa? Ini gambarnya. Dari teks biografi yang Ibu sudah bacakan tadi, menurut kalian apa hal menarik yang patut kita teladani dari tokoh Habib Jasim ini? Angkat tangan ya, Saya ibu. yang keras suaranya. Kegigihan beliau dalam belajar sehingga dapat beasiswa di Amerika. Bagus sekali. Jadi sebenarnya banyak sekali yang patut kita teladani dari tokoh ini ya, di mana beliau ini sangat giat rajin belajar sehingga beliau dapat mendapatkan beasiswa di Amerika selama bertahun-tahun. Kemudian beliau juga merupakan sebagai kritikus sastra. Beliau rajin membaca, rajin menulis, sehingga banyak sekali karya-karya beliau yang sudah diterbitkan. Adik-adik, tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa hal dalam teks biografi yang penting-penting. Ada pengertian, kemudian ada juga strukturnya, ada juga ciri-ciri dan hal yang patut diteladani dalam teks biografi. Sekarang ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Jika ada, silakan angkat tangan ya. Saya ibu. Ya, ingin bertanya apa? Contoh teks biografi yang disajikan dalam bentuk fiksi itu apa ibu? Oh, dalam bentuk fiksi ya. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bahwa teks biografi dalam bentuk fiksi itu adalah teks biografi yang dibumbui oleh beberapa imajinasi dari pengarang. Contohnya, kalian pernah membaca novel judulnya Merdeka Sejak Hati karya Ahmad Fuadi? Pernah. Di situ menceritakan tentang tokoh yang bergerak atau yang mendirikan HMI. Di situ diceritakan pada saat beliau dilahirkan di Padang, kemudian masa remajanya, kemudian dia bersekolah di mana, kemudian dia kuliah sampai mendirikan himpunan mahasiswa Islam tersebut. Ada yang ingin bertanya, anak-anak? Tidak. Nah, sekarang Ibu akan membagikan masing-masing satu teks biografi. Di sini ada B.J. Habibie, Susi Susanti, dan Taufik Ismail. Jadi nanti Ibu akan bagikan masing-masing ini. Kelompok 1 B.J. Habibie, kelompok 2 Susi Susanti, dan kelompok 3 Taufik Ismail. Gak apa-apa. Baik, kalian, Ibu sudah bagikan kepada kalian teks biografinya ya. Silakan kalian baca, kalian pahami, kalian cermati, kemudian kalian kelompokkan mana yang termasuk hal-hal yang bisa diteladani dari teks biografi tersebut. Silahkan mulai bekerja. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Alhamdulillah, silakan. Waktunya berapa ya? 20 menit cukup? Iya, silakan dibaca.
tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Perempuan kelahiran Tasikmalaya ini menyukai permainan bulu tangkis sejak duduk di bangku SD karena dukungan orang tuanya. Ia pun memulai karir bulu tangkis di klub milik pamannya, PB Tunas Tasikmalaya. Setelah berlatih selama 7 tahun di sana dan memenangkan kejuaraan bulu tangkis tingkat junior pada tahun 1985 ketika Susi menginjak kelas 2 SMP. Ia pindah ke Jakarta untuk lebih serius menjalani dunia bulu tangkis. Karir Ibu Susi Susanti pada awal karirnya di tahun 1989, Susi sudah berhasil menjadi juara di Indonesian Open. Selain itu, berkat kegigihan dan ketekunannya, Susi berhasil turut serta menyumbangkan gelar Piala Sudirman pada tim Indonesia untuk pertama kalinya dan belum pernah terulang sampai saat ini. Ia pun mulai merajai kompetisi bulu tangkis wanita dunia dengan menjuarai All England sebanyak 4 kali dan menjadi juara dunia pada tahun 1993. Penghargaan yang pernah ia raih yaitu prestasi tunggal putri, medali emas Olimpiade Barcelona 1992, medali perunggu Olimpiade Atlanta 1996, medali perunggu Asian Games 1990 dan 1944, dan sebagainya, masih banyak lagi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan. Bagus sekali presentasinya. Oh iya, jangan duduk. Soalnya masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, dari presentasi dari Adik Nur Halimah tadi, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Tidak. Silakan duduk. Oke, kelompok selanjutnya mana yang siap? Silakan maju. Ibu tidak akan menunjuk. Kalian yang siap saja maju. Oke, silakan maju, Andi. Assalamualaikum Untuk yang lain mohon diperhatikan ya, jangan dulu ada yang cerita karena teman kalian akan presentasi, mohon diperhatikan. Oke, silakan. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Ridustia. Saya dari kelompok 1 akan mengidentifikasi beberapa hal yang patut diteladani dari teks biografi. Kali ini saya dapat dari Bapak B.J. Habibie, yaitu yang pertama keluarga dan pendidikan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah dari B.J. Habibie, memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial Kohalaa, kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo. Sementara itu, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta dan ayahnya bernama Puspowardojo bertugas sebagai pemilik sekolah. Yang kedua yaitu pendidikan. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di sekolah menengah atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung pada tahun 1954. Yang ketiga yaitu karir. Habibie pernah bekerja di sebuah perusahaan penerbangan berpusat di Jerman Barat pada tahun 1973. Ia kembali ke Indonesia atas permintaan
Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Yang selanjutnya yaitu riwayat pekerjaan. Yang pertama, Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat. Yang kedua, Ketua Badan Pengkajian dan Penerbangan Teknologi. Yang keempat, Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara pada tahun 1976. Yang keempat, Profesor Kehormatan atau Guru Besar dalam bidang Konstruksi Pesawat Terbang Institut Teknologi Bandung tahun 1977. Selanjutnya, riwayat karir pemerintahan. Yang pertama, Ketua Tim Keputusan Presiden. Kedua, Wakil Presiden RI. Ketiga, Presiden RI. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Ya, baik sekali presentasinya. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin menanyakan, silakan bertanya kepada Andi. Tidak ada. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, kelompok terakhir silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Damayanti dari kelompok 3. Saya mau mengidentifikasi teks biografi dari tokoh Taufik Ismail. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 23 Juni 1935. Masa kanak-kanak sebelum sekolah dilalui di Pekalongan. Ia pertama masuk sekolah rakyat di Solo. Selanjutnya ia berpindah ke Semarang, Salatiga, dan menamatkan sekolah rakyat di Jogja. Ia masuk SMP di Bukit Tinggi, SMA di Bogor, dan kembali ke Pekalongan. Ia pernah mengajar sebagai guru bahasa di SMA Regina Pacis, Bogor pada tahun 1963 sampai 1965. Guru ilmu pengantar peternakan di pesantren Darul Falah Ciampe 1962 dan asisten dosen manajemen peternakan Fakultas Peternakan Universitas Indonesia Bogor dan IPB pada tahun 1961 sampai 1964. Taufik merupakan salah seorang pendiri Dewan Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, dan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta. Di ketiga lembaga itu, Taufik mendapatkan berbagai tugas, yaitu Sekretaris Pelaksanaan DKJ, PJ Direktur Tim, dan Sektor LPKJ pada tahun 1968 sampai 1978. Hasil karya Taufik Ismail yang pertama, Puisi-Puisi Langit, Yayasan Ananda, Buklet Baca Puisi pada tahun 1990, Tirani dan Benteng, Yayasan Ananda, Cetak Ulang Gabungan pada tahun 1993. Prahara Budaya bersama DS Mueljanto Mizan pada tahun 1995. Anugerah yang diterima, Anugerah Seni dari Pemerintah RI pada tahun 1970, penulisan karya sastra dari Pusat Bahasa pada tahun 1994, sastrawan Nusantara dari negeri Johor, Malaysia 1999, dan lain sebagainya. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Apabila ada tanggapan
Silakan mengenai presentasinya. Ada? Tidak ada. Oh baik, silakan duduk. Ya. Alhamdulillah semua kelompok telah mengerjakan dan telah mempresentasikan tugasnya dengan baik. Jadi pada hari ini kita sudah membahas mengenai teks biografi. Kita juga sudah membahas tentang hal-hal yang dapat diteladani dari beberapa teks biografi. Ada perjalanan karir, ada juga pendidikan, ya betul. Ada juga beberapa penghargaan yang telah diterima oleh beberapa tokoh yang sudah dipresentasikan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pekerjaan rumah atau PR. Jadi, tulis ya. Jadi, untuk PR kalian diharapkan merangkum apa yang teman kalian atau kelompok kalian sudah presentasi di depan. Jadi ada 3 tokoh, kalian rangkum perjalanan karirnya, pendidikannya, dan lain sebagainya. Kemudian tugasnya Ibu akan periksa minggu depan. Oke? Ya, kemudian terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi, sudah bagus sekali, sudah tidak malu lagi untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, sudah sangat bagus, alhamdulillah.